Banyak e-commerce yang berguguran juga ya. Gimana Tokopedia bisa mengantisipasi ini biar tidak terjebak dalam pola yang sama gitu? Tokopedia perubahan zaman itu selama 15 tahun di Tokopedia itu setiap tahun pasti ada. Kalau kami selalu mengingatkan tim kami itu, ayo mari kita cepat adapt ya. Kalau the moment kita berhenti inovasi, kita tuh mundur ke belakang sebenarnya. Kita selalu bilang di Tokopedia, kesuksesan kita itu adalah kesuksesan merchant kami. Jadi hanya kalau merchant-merchant kami sukses, berkembang, membangun brand yang berhasil, disitulah kami rasa kepuasan itu ada gitu. Saya tuh selalu percaya, you just need to do your very best and keep moving forward, karena ya dimana komitmen itu tuh akan menghasilkan. Founder mentality itu menurut saya super important. Mungkin mentalitas yang harus setiap orang punya gitu. When you feel or when you think that ini tuh perusahaan kamu akan sangat bertanggung jawab terhadap apapun itu. And when you care on something or someone, you always go extra mile. Jadi hasil kerjanya itu selalu melebihi apa yang di-expect juga. Badai disrupsi digital begitu hebat melanda. Banyak yang bertumbangan dan banyak yang salah mengatur strategi. Kalau hidup ini seperti mengetik di komputer, mungkin kita sering berharap ada tombol undo di sana. Kesalahan bisa dihapus, keputusan bisa diperbaiki, dan luka bisa dihilangkan. Tapi kenyataannya hidup ini bukan seperti dokumen Word yang bisa diedit, bukan pula mesin AI yang bisa kita minta belajar ulang. Ada orang yang menulis ulang hidupnya dengan cara yang luar biasa, dan hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu di antaranya. Hari ini kita akan ditemani oleh Melissa Siska Juminto. Inilah kisah perempuan kuat di balik Tokopedia, dari seorang akuntan kini tangguh di puncak menjadi presiden direktur Tokopedia dan TikTok Commerce ID. Saya Amir Sodikin, selamat datang di Naratama-Kompas.com. Kali ini kita akan ngobrol bareng seorang pemimpin yang dikenal punya, katanya istilahnya founder mentality gitu ya, peduli dengan kesetaraan dan dijuluki Mother of the Dragons. Dialah yang membawa kapal Tokopedia kita gambarkan sebagai menembus badai industri digital. Nah, Kak Mel ini ya sering kita panggil gitu ya namanya. Apa kabar Mbak Mel? Baik Mas Amir, makasih sudah mengundang. Ya, sama-sama. Nah, Kak Mel, sebelum kita ngobrol serius tentang dunia digital dan juga posisi Kak Mel saat ini, nih saya punya kartu apa ini? Kartu magic ya. Kartu tentang perspektif. Jadi ada 1, 2, 3 beberapa kartu sini. Nanti minta tolong ambil 2 kartu, dan dari kartu itu nanti langsung dibuka, terus di situ ada pertanyaan, silakan nanti jawab. Silakan ambil 2 kartu. 2 kartu ya? Ya. Oke. Silakan dibuka, kemudian dibaca pertanyaannya dan dijawab. Siap. Yang pertama, apa arti kesuksesan untukmu? Mungkin saya satu-satu kali ya. Jadi kalau sukses itu selalu buat saya, kalau saya bisa menciptakan orang yang lebih sukses dari saya. Jadi sukses itu selalu kesuksesannya orang lain. Kenapa? Karena ya itu artinya you become more meaningful ya. Jadi kita berkontribusi dan dampaknya benar karena terlihat dari orang yang lebih sukses atau ya kalau misalnya istilah di internal gitu, kalau saya cita-citanya itu selalu mau membuat tim yang benar-benar bisa kerja bersama, karena dengan adanya very strong teamwork itu selalu kehebatannya masing-masing itu akan lebih shine, dan kelemahannya masing-masing itu akan selalu di cover bersama. Jadi
akan selalu menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, dan juga menjadi tim yang bisa melihat dampak yang lebih besar dari hanya dari dirinya gitu. Kalau diaplikasikan kepada e-commerce sendiri gitu, kita selalu bilang di Tokopedia, kesuksesan kita itu adalah kesuksesan merchant kami. Jadi hanya kalau merchant-merchant kami sukses, berkembang, membangun brand yang berhasil, disitulah kami rasa kepuasan itu ada gitu. Jadi itu membuat hidup lebih berarti dan selalu membuat hidup lebih menyenangkan. Oke, kartu kedua. Ya, kartu kedua, deskripsikan akhir pekan idealmu. Ya, jadi kalau saya selesai kerja, saya paling senang tuh main sama anak-anak ya. Saya ada 3 anak, umur 8, umur 5, sama umur 3. Jadi 3-3-nya ini tuh lucu sekali. Jadi kalau saya pulang itu mereka hobinya binatang. Jadi kalau saya pulang kantor pasti kerjanya ya ngerapiin binatang, kasih makan binatang, main binatang juga sama mereka. Jadi really focus back on family karena it's mereka matters a lot, dan juga pastinya pas saya lagi kerja kan mungkin pasti banyak experience mereka di sekolah. Jadi banyak juga saya ngobrol sama mereka, gimana sekolah, gimana pelajaran, main, lalu ya bedtime story paling penting ya biasanya. Lalu biasa mengakhiri hari dengan fokus kembali kepada anak-anak sih dan keluarga. Terima kasih. Ini Mas sebenarnya ada satu kartu colongan gitu ya, yang sebenarnya sayang kalau dilewatkan. Boleh tambah satu kartu ya? Boleh. Ini nanti pesan untuk para karyawan juga ya. Siap. Dan juga orang-orang yang akan berinteraksi dengan Kak Mel. Silahkan satu kartu ini lagi. Oke, apa itu ya? Nilai apa yang paling kamu hargai dari orang lain dan mengapa? Nilai apa yang paling kamu hargai dari orang lain? Kalau saya itu lebih ke arah the ability untuk bisa terus belajar ya. Jadi growth mindset. Karena seiring perjalanan hidup saya rasa zaman itu berubah terus. Jadi yang paling penting itu semua orang tuh bisa beradaptasi, bisa mau belajar, humble enough to quickly learn and quickly adapt. Dan itu menurut saya kunci dari menjadi orang lebih baik, maju terus dan bawa progres. Oke, sudah tahu rahasianya ya, gimana bisa connect dengan Kak Mel tadi ya. Tetap berinovasi, jangan pernah berhenti ya. Oke. Kak Mel punya latar pendidikan yang menarik, akuntan. Kok bisa-bisanya sekarang menjadi menduduki posisi puncak presiden direktur gitu ya. Nah, dari akuntan, kalau saya bayangkan akuntan itu mohon maaf ya, mungkin salah, tapi ini stereotyping ya, kutu buku gitu ya. Terus kemudian penuh berjibaku dengan angka-angka. Nah, mungkin bisa ceritakan masa pendidikan Kak Mel di mana dan bagaimana bisa membangun dan mensinergikan ilmu-ilmu yang didapat connect dengan dunia bisnis dan juga dunia digital. Ya, jadi mungkin sedikit perjalanan mungkin pelajaran saya gitu. Saya sebenarnya dari umur 7 tuh sudah sekolahnya di Singapura. Orang tua saya selalu maunya anaknya itu bisa mandiri ya, dan bisa problem solving sendiri. Jadi umur 7 saya sudah dikirim ke Singapura untuk terus belajar. Dan dari sana memang saya juga realize saya tuh awal-awal saya cita-citanya pengen jadi detektif ya. Mungkin sains itu menarik gitu ya. Ini kayak explore kira-kira apa yang saya suka. Terus pas saya ngambil sains untuk mendalami di masa SMP saya, wah, sains saya jelek sekali gitu. Jadi kayaknya ini bukan untuk saya. Nah, tapi matematika saya lumayan suka gitu. Jadi mungkin kayaknya matematika ini good ya buat coba saya dalami. Dan ya mungkin dari situ juga pas saya kuliah lanjut ke Seattle, University of Washington, apa ya kira-kira major itu bingung juga. Kan banyak macam ya. Ada yang orang tua saya bilang cari major yang nanti gajinya bisa paling besar gitu ya, atau cari major yang gampang dapat kerjaan gitu.
bingung juga ya kadang perjalanan cari-cari major ini. Saya awal yang lebih mencoba mendalami IPA, ternyata tidak. Matematika juga sebenarnya susahnya luar biasa gitu. Tapi memang saya realize saya ada kecenderungan di angka. Jadi memang lebih suka dengan numbers. Kayak saya hafal banget deh kalau lihat plat mobil orang tuh pertama langsung hafal plat mobil orang. Ya kalau zaman dulu itu nggak ada buku telepon lewat HP ya. Jadi saya hafal nomor telepon orang cepat gitu. Jadi saya memang punya teman yang kayak gitu tuh. Iya. Jadi kelihatannya angka nih gitu. Jadi masuk ke akuntansi. Akuntansi itu juga mendalaminya lebih di sisi perpajakan waktu itu. Jadi angka dengan angka dan angka lebih dalam lagi gitu ya. Nah, tapi perjalanan saya juga pas awal saya pulang ke Indonesia, mungkin dari sisi perpajakan yang tadi saya belajar itu kan mungkin nggak relevan karena beda sekali peraturannya dan mekanismenya gitu. Tapi akuntansi ini saya terus jalani gitu. Jadi saya dari awal tuh selalu suka teknologi karena saya rasa teknologi itu sesuatu yang benar-benar bisa membawa dampak in scale. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak hanya mengimpact 1 orang 2 orang tapi cepat banyak orang. Jadi saya awal mulai itu memang memulai dengan membangun 2 startup pas pulang ke Indonesia. Tapi berhasil? Ya enggak, tentunya gagal gitu ya. Startup pertama lebih di sisi fashion gitu. Nah, tapi zaman dulu tuh memang pembayaran dan juga pengiriman 2010 itu zaman-zaman itu pengiriman dan pembayaran masih sulit. Jadi mencoba membangun fashion online website sendiri itu juga sepertinya bukan waktunya. Lalu masuk ke waktu itu zaman tuh banyak-banyak yang tipe Groupon Days ya, deal hunting gitu. Jadi saya juga bikin deal aggregator website karena pas saya sekolah dulu tuh sangat membantu anak kuliahan cari deal terbaik karena duitnya terbatas ya. Jadi harus beli buku, beli komputer apa semua dengan limitasi yang ada gitu. Jadi saya rasa ini berguna nih untuk teman-teman Indonesia. Tapi dengan infrastruktur Indonesia yang belum memadai waktu itu, jadi sepertinya juga kurang mendapatkan traction. Baru saya sadar, kayaknya saya harus belajar dulu nih, karena kan saya nggak gede di Indonesia gitu ya. Jadi saya belajar dulu Indonesia. Saya cari-carilah perusahaan gitu. Nah, ketemu dengan Tokopedia. Saya sangat amat tertarik sebenarnya dengan visi misinya Tokopedia gitu. Wah, ini perusahaan yang berdiri bukan hanya untuk cari duit, cari profit atau membuat sesuatu yang keren, tapi benar-benar memecahkan masalah, menemukan buyer, pembeli dan juga penjual, dan juga menyatukan transaksi ini agar aman dan nyaman. Dulu kan cukup banyak fraud ya. Problem solving ini memang inti dari ini ya, startup yang sehat itu ya sebenarnya ya. Iya, harus bisa problem solve sesuatu yang real ya. Problemnya itu harus nyata. Karena kalau enggak ya buat apa gitu ya, value apa yang kita berikan dengan solusi kita gitu. Terus waktu itu juga memang fokusnya ini gimana membawa dampak kepada Indonesia. Apalagi banyak sekali merchant-merchant tuh penjual itu tersebar di luar Jakarta ya. Kalau dulu kan orang sering bilang, harus ke Jakarta baru bisa berhasil, modalnya gede gitu. Tapi dengan adanya Tokopedia dan misi yang dibangun oleh Tokopedia juga sebenarnya kesempatannya itu rata. Jadi platformnya itu bisa diakses pun di Surabaya, di Medan, dimanapun mereka berada, dan mempunyai opportunity yang sama ya. Jadi yang penting nekatnya ada, tekadnya ada, itu bisa bersaing gitu. Nah, setidaknya yang di luar Jakarta bisa merasakan democratization itu melalui e-commerce. Kita sangat senang gitu. Jadi dulu awal mulai tertarik dengan Tokopedia juga karena solusinya itu real, problemnya itu nyata. Dan juga saya mulai masuk tuh akuntansi gitu ya. Mungkin balik ke pertanyaan. Jadi akuntan satu-satunya ya. Iya, akuntan satu-satunya. Nah, saya pun nggak pernah kerja sebelumnya menjadi akuntan. Jadi pas masuk Tokopedia itu bingung juga ya, karena kan reportingnya semua kan udah level, investor kami kan level global juga ya. Jadi udah harus proper, baik gitu. Jadi saya pasti banyak belajar sendiri nih gimana ya audit tuh bagaimana end to end ya, dari finance, akuntansi, audit gitu ya, untuk menjadi steward
atas ya apa uang-uang yang sudah dipercayakan oleh para investor kami gitu. Dan dari akuntansi sebenarnya fondasinya itu ada gitu. Jadi diajarin banget bagaimana cara planning, cara budgeting, cara bertanggung jawab untuk melihat setiap angka dengan detail dan punya ownership yang benar-benar seperti orang founder. Ya istilah ini uang kamu yang bertanggung jawab, mau apain nih dengan dana ini gitu. Gimana memaksimalkan agar bisnisnya berkembang, para seller kami juga bisa berkembang gitu. Iya. Kamel, bagaimana Kamel tahu bahwa pilihan Kamel itu benar? Karena begini, banyak isu yang mendera startup. Kita akhir-akhir ini juga paham ternyata startup itu ada yang menyalahgunakan fraud, bahkan fraud itu dilakukan oleh pendirinya gitu ya. Bagaimana Kamel waktu itu yakin bahwa ini oke nih, ini ada integritas dan ada tujuan yang ingin dicapai dan itu connect dengan tujuan saya. Gimana bisa meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah pilihan terbaik? Ya, I think kalau dari saya itu dari way of working, dari practices-nya, dari integritasnya foundernya sendiri ya, dalam ini kan William dan juga Pak Leon ya, dan juga pasti orang sekitarnya. Jadi it's very important kita mengerti dampak dengan apa yang kita lakukan itu dengan baik. Jadi kita go ke lapangan juga mengerti, juga bertanggung jawab terhadap P&L-nya. Ini apakah benar dananya kan ya, kanan atau kiri gitu. Jadi secara apa yang diomong itu benar-benar apa yang dilaksanakan juga. Menurut saya itu penting sekali untuk kita semua bisa. Ini sebenarnya cara kita masuk ke perusahaan lah ya. Kalau saya sendiri pas saya milih Tokopedia, saya juga banyak melakukan PR gitu terhadap Tokopedia sendiri, dan juga founder seperti apa, dan juga pas saya ngobrol sama, jadi ada salah satu kolega saya sebenarnya kerja di venture capitalist yang invest di Tokopedia juga. Jadi secara kita menghandle problem itu seperti apa, nah itu kita melihatnya dari sana sih. Iya. Kamel pegawai nomor 44 ya, nomor 44 ya di sana ya. Nah, ketika itu umur berapa? Saya masuk Tokopedia 12 tahun yang lalu, berarti saya umur berapa ya? 24 mungkin. Iya, nah, di usia itu bagaimana merasakan pengalaman bersama dengan startup kecil gitu ya, membangun dari awal gitu ya. Terus kemudian apa waktu itu yang dirasakan? Apakah kalau kebanyakan orang kan pengen membangun startup ini biar cepat besar, valuasi gede, syukur-syukur bisa dijual ke Google gitu. Dulu kan gitu ya cita-cita anak-anak muda itu. Itu suasana itu ada nggak di Tokopedia waktu itu? Enggak juga sih ya. Kalau dulu kita fokusnya mau benar-benar membawa dampak kepada merchant, karena problem to solve kami masih besar. Jadi pas awal-awal saya bergabung Tokopedia itu infrastrukturnya kan belum ready ya. Jadi gimana kita mengajak bank itu bisa bekerja sama untuk solve isu pembayaran nih gitu supaya aman. Termasuk logistik partner, gimana kita mengajak mereka juga bisa go digital ya, supaya bisa serve digital ekosistem gitu. Jadi banyak itu benar-benar tertuju ya bagaimana cara kita bisa membawa dampak lebih besar ya kepada merchant-merchant kami dan mereka bisa berkembang lebih besar. Kita dulu setiap minggu setidaknya pasti ada ngobrol sama merchant-merchant. Jadi lebih ngerti problem mereka apa sih. Jadi kesenangan kita kalau feedback yang mereka berikan kita ketemu solusinya nih gitu. Jadi fokusnya sih benar-benar membawa dampak yang real yang bisa kami rasakan. Kalau valuasi menurut saya itu akan datang dengan sendirinya. Kalau we do our job right, valuasi, profit, whatever it is, itu akan datang dengan sendirinya menurut saya. Tapi kalau kita mindsetnya kebalik ya, jadi salah gitu. Jadi kalau kita mindsetnya kita do what makes most money atau do what drives valuation, itu akan drive the business in the wrong way sih. Fundamental business itu harus selalu kami ingatkan kepada diri kami. Jadi why do we exist? Yaitu harusnya jadi pusat kenapa kita ya terus mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu. Ini kan sudah merger ya, Tokopedia dan TikTok Shop. Nah, yang Kak Mel lihat ini sejauh mana ini bisa memberi dampak, entah itu dampak dari sisi
pertumbuhan ekonomi merchant, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, ataupun terkait dengan lingkungan kerja di Tokopedia dulu yang awal-awal dibangun, sama profit secara keseluruhan Tokopedia dan TikTok Shop ini? Ya, jadi dengan bergabungnya kami rasa sebenarnya ekosistem kami menjadi jauh lebih kuat. Kami juga lihat banyak banget perubahan zaman di mana sekarang short videos itu cara komunikasi kepada generasi berikutnya gitu. Jadi dengan adanya TikTok Shop, TikTok itu benar-benar menjadi platform di mana creativity itu bisa menghasilkan value, nilai tambah kepada para penjual kami ya. Jadi benar-benar ada lahir konten kreator, afiliator, ekosistem baru, ekonomi kreatif yang baru yang benar-benar fokus kepada misalnya nih merchant kami memang jagonya tuh cari barang, sourcing barang, jagonya bikin barang. Kalau afiliator kami jagonya marketing gitu. Jadi kalau kita menemukan dua-duanya bersama itu jadi amplification ya. Jadi merchant akan lebih bagus lagi memilih barang, membangun barang, membuat barang, dan penjualan itu kami serahkan kepada kayak afiliator, konten kreator. Jadi kami melihat konten kreator dan afiliator kami juga sangat kreatif kalau bikin video. Jadi anak-anak muda sekarang tuh kalau lihat mainan, mungkin dulu ya lihat iPad begini ya, nanti masa sekarang kan short video, what it can do, ini bisa apa, tips and tricks, review, bahkan nah ini semua tuh menjadi consideration dan nilai tambah kepada pembeli kami kalau mereka mau beli barang gitu. Jadi saya rasa ekosistem baru yang diciptakan ini jadi jauh lebih kuat, apalagi produk lokal. Sekarang ini tuh sebenarnya saya bisa bilang kombinasi ini tuh first in the world ya. Jadi misalnya sebagai seorang penjual, dia tuh bisa memaksimalkan penjualan di dua platform, Tokopedia dan juga di TikTok Shop. Jadi TikTok Shop dan Tokopedia ini pun punya pengalaman belanja yang sangat berbeda. Kalau orang ke Tokopedia tuh biasanya udah punya high intent ya, saya udah memang mau beli barang, saya cari di Tokopedia. Kalau yang di TikTok Shop banyak kan tuh mereka discover, jadi kekuatannya itu cara discovernya itu sangat unik, kontennya autentik, konten creatornya juga kreatif dan menarik. Jadi barang itu yang misalnya menjual satu semangka menjadi semangka yang punya cerita gitu. Dan ini kami melihat dengan kapabilitas si penjual punya dua platform, dia bisa kreasinya lebih banyak ya. Jadi kita lihat seller kita tuh ada yang misalnya jualan barang biasa di atas 300.000, 400.000. Dengan adanya kesempatan ini dia bisa keluarin lini merek baru yang memang 100-200 ribu dan bisa lebih laku di beda platform kayak ya misalnya di TikTok Shop gitu ya. Ada juga yang dari TikTok Shopnya sendiri mulai menyasar misalnya produk yang 200-300 ribu yang akan lebih laku misalnya di Tokopedia. Jadi kami lihat kesempatan ini tuh juga memperluas brand-brand ini untuk bisa mencoba dan juga membangun brand yang akan lebih scalable, akhirnya bisa jauh lebih maju. Jadi buat penjual kami lihat dampaknya sangat real, value-value yang akan atau inovasi-inovasi yang kami sudah pikirkan ini misalnya advertising buat merchant di kedua platform otomatis akan menoptimisasi yang mana akan terbaik deh buat seller dan produknya, itu juga menarik. Jadi saya rasa saya excited sebenarnya dengan future innovation yang sudah kami rencanakan, dan juga saat ini pun kami melihat adaptability-nya merchant juga cukup bagus. Jadi fitur-fitur banyak digunakan, dieksplor. Kami melihat sih cukup senang ya dengan progresnya. Ketika merger itu dengan TikTok Shop itu penjualan naik berapa kali lipat gitu ya, 3 kali lipat sampai 4 kali lipat gitu ya. Itu sebenarnya kunci utamanya di apa itu? Apakah strategi pemasarannya, ataukah ada sisi teknologi yang terlibat di situ, ataukah memang behavior clients atau customers itu yang mulai memang cocok dengan TikTok Shop gitu waktu itu? Iya, pertumbuhan pasti datangnya banyak faktor, Mas. Jadi secara teknologi juga banyak sekali effort
dimasukkan kepada dua platform ini supaya gimana cara optimize agar teknologi ini tuh bisa lebih baik, search-nya bisa lebih relevan, rekomendasi bisa lebih relevan dengan produknya merchant begitu banyak sekarang ya. Dan juga dari sisi pemasaran kampanye kami cukup banyak inovasi di sana. Jadi konsistensi terhadap banyaknya kampanye, apalagi kampanye yang khususnya buat mendorong produk lokal. Itu juga banyak banget, jadi online, offline, melalui afiliator, bahkan di luar itu pun cukup banyak untuk kami kayak support masing-masing local merchant yang komitmennya tinggi gitu. Jadi di luar itu pun menurut saya hasil itu satu ya, tapi di belakang itu semua manusia. Jadi saya rasa adaptabilitas tim kami juga cukup cepat ya dengan adanya dua platform ini. Semua memikirkan langsung gimana ya merchant kami bisa memaksimalkan kedua platform ini gitu. Jadi kalau kita ngobrol sama penjual sekarang selalu di Tokopedia bisa begini caranya, di TikTok Shop bisa begini, nanti added together harusnya hasilnya akan jauh lebih bagus. Jadi growth tuh kebanyakan ya pasti driving force-nya di manusianya dan teknologi mendukung sih. Kamel, ini flashback sedikit, tapi ini penting untuk kawan-kawan di perusahaan-perusahaan yang pengen merger atau pengen expand lebih dalam gitu ya, lebih luas gitu. Yang ingin saya tanyakan itu, apa yang tidak dimiliki oleh Tokopedia sehingga harus ByteDance masuk? Apa yang tidak dimiliki Tokopedia waktu itu? Apakah itu dari sisi SDM? Apakah itu dari sisi teknologi? Apakah itu dari sisi pendanaan? Sekali lagi, ini bukan tentang Tokopedia ya. Ini tentang dunia startup kita yang bercita-cita atau bermimpi menjadi besar dan pengen expand. Biar tahu learningnya Tokopedia. Silakan Kak Mel. Iya, kalau menghadapi sebuah memikirkan terkait merger gitu, Mas, saya rasa sebenarnya ini tuh lebih kayak perkawinan ya. Jadi sekali masuk nggak ada jalan keluar gitu. Jadi pas kita mau memilih seorang partner itu pastinya banyak consideration yang kami lakukan. Seperti apakah dengan kami bergabung kami bisa mencapai lebih besar, lebih banyak. Seperti ya in this case sinerginya itu ada nggak ya? Apakah overlapping? Apakah tidak? Apakah ini akan menambah nilai kepada merchant kami? Jadi sebenarnya considerationnya itu banyak sekali. Tapi yang paling penting yang kami pikirkan itu kemarin sih lebih apakah sinergi ini akan melahirkan sebuah inovasi yang bisa membawa e-commerce to the next level. Dan setelah kami pikir banyak, jawabannya iya gitu. Karena banyak akses ya ke global teknologi yang ada, akses ke resources globalnya juga yang TikTok dan ByteDance bisa berikan. Dan kami rasa akhirnya yang benefit pasti Indonesia dan juga penjual kami. Jadi ya kalau mau memikirkan sebuah merger, again most importantly, apakah ini akan menjadi lebih besar? Apakah ini akan membawa value yang tidak bisa dicapai dengan sendirinya gitu kan ya. Jadi menurut saya itu pertanyaan penting yang harus kami tanyakan sih pada diri kita sendiri. Oke, ini soal visi idealis Kak Mel, mendemokratisasi perdagangan sehingga siapapun dengan akses yang dia miliki, dengan fasilitas yang ada, dia punya kesempatan yang sama. Apakah itu mulai terlihat saat ini di Tokopedia dan TikTok Shop? Ya, itu justru fondasi yang kami selalu ada in mind tiap kali kami inovasi gitu. Karena memang awal mulai e-commerce itu kan untuk solve problem itu ya. Jadi bagaimana kami membawa pemerataan. Orang tidak harus datang ke kota besar untuk berhasil, siapapun regardless background mereka, nama belakang mereka pun punya kesempatan yang sama. Jadi itulah di mana Tokopedia lahir gitu. Dan juga dengan gabungnya ini sama juga Mas. Jadi bagaimana kami bisa bahkan sebenarnya dengan TikTok Shop, TikTok itu activity dan engagement itu banyak dari di luar Jabodetabek, kota besar sebenarnya. Jadi daerah-daerah itu akan merasakan ya platform ini akan lebih empower mereka.
Jadi mereka bisa berkreasi dimanapun, kapanpun dengan cara mereka dan juga menggunakan semua fiturnya dengan sama. Yang penting itu komitmen terhadap effortnya juga dan juga belief kepada konsistensinya itu sebenarnya akan menghasilkan buah. Jadi saya rasa pemerataan itu ya real sekali dan penting Udah sekali. kelihatan sekarang ya. Yes. Iya, karena di kampung pun misalnya mereka bisa bahkan live langsung gitu ya. Bisa ya. Iya, dengan seadanya ya. Iya. Teknologi seadanya, background seadanya. Betul. Nggak perlu studio yang Tidak. estetik gitu ya. Iya. Ternyata udah bisa ya. Udah bisa. Sekarang tuh bahkan afiliator kami yang besar-besar itu live-nya tuh di warung ya. Jadi di warung, kerencangan, jualnya barang seharian gitu ya, saset, barang kecil. Tapi sangat-sangat berhasil afiliator kami. Jadi mereka empower orang-orang di sekitar, melayani pembeli di sekitar dengan mudah, juga penjual dengan mudah gitu. Jadi kami rasa lebih banyak dan harapan kami sih lebih banyak cerita-cerita begini nanti, Mas. Oke. Ya sebenarnya ini tren ini terus tumbuh ya, bahwa kita sebenarnya nggak cukup cuman jualan ala-ala Tokopedia yang dulu ya, kayak inventory produk yang statik gitu ya. Perlu sentuhan-sentuhan live shopping gitu ya. Itu memang udah jadi rumus sekarang ini. Iya betul. Jadi sekarang sih seiring perubahan zaman ya orang akan lebih tertarik dengan adanya konten. Jadi belanja pun pengennya ngeliat barangnya bisa bergerak. Ini barang bisa apa sih, ukurannya semua kecil apa gede. Jadi belanja juga jauh lebih interaktif. Menurut saya ya ini memang mengikuti perubahan zaman. Kita cara jualan barang pun mesti mengikuti perubahan zaman gitu. Ini soal daya beli masyarakat yang terus turun gitu. Apakah di Tokopedia terpantau juga itu mereka misalnya melambat atau ada produk-produk tertentu yang itu evergreen, artinya tetap dicari, kalau itu iya, itu produk seperti apa? Iya, jadi kalau produk evergreen pasti ada dan banyak ya produk-produk harian yang memang selalu akan dicari. Kalau saya lihat terkait pertanyaan yang pertama, daya beli masyarakat, sebenarnya di kami melihat karena digitalization itu masih pesat berkembangnya. Jadi pertumbuhan digital itu normally biasanya tumbuhnya lebih cepat dari ekonomi sendiri ya. Jadi kami rasa dengan keadaan sekarang kami masih melihat pertumbuhan cukup oke. Banyak orang juga memang menggunakan channel online untuk berjualan yang tadinya memang lebih banyak di tempat lain, sekarang juga menggunakan fitur-fitur yang baru-baru nih untuk explore gimana caranya mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Jadi kami melihat banyak penjual kami itu benar-benar committed gitu dan adaptasi juga terhadap perubahan ini dan mungkin platform fitur yang kami berikan. Jadi di e-commerce sendiri kami melihat pertumbuhan itu masih cukup bagus ya. Apalagi di masa jelang Ramadan kali ini cukup banyak merchant-merchant kami mengeluarkan kayak produk-produk eksklusif dan cepat sekali habisnya. Jadi semoga kami bisa terus mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi consumption di Indonesia juga. Ya, terkait produk-produk yang nggak tahu apakah di Tokopedia dan TikTok Shop itu banyak produk-produk murah yang biasanya impor gitu ya. Nggak tahu juga apakah impornya itu legal atau ilegal. Nanti gimana Tokopedia menanggapin isu-isu seperti itu, Mbak? Ya, kalau kami melihat platform itu selalu adalah channel tambahan, Mas. Jadi orang bisa impor produk melewat jalur manapun, itu kan kami sebenarnya lebih ke platform yang bantu memasarkan. Jadi kalau dari kami, fokusnya kami tuh bagaimana channel ini tuh bisa mendorong penjualan juga di negara ini gitu kan ya, untuk drive economic growth pastinya. Tapi fokus kami sebenarnya, effort kami banyak banget untuk mendorong produk lokal, Mas. Jadi kayak beli lokal tuh salah satu kampanye kami yang sudah kami jalankan selama setahun lebih. Ini itu adalah wadah di mana orang itu brand lokal sebenarnya bisa mengekspos produk mereka lebih banyak. Kita memberi dukungan lebih banyak
marketing exposure, lebih banyak budget, lebih banyak support afiliator untuk mendorong produk lokal. Jadi kami rasa effort kami dan dukungan kami itu memang fokusnya banyak di produk lokalnya sendiri gitu. Bahkan to the point beberapa program kami kayak Melokal dengan Batik itu fokusnya ke ya hulu ke hilir gitu ya jadinya ya. Jadi pemberian mesin pengering, mesin pencetak. Kami partner juga dengan ISI untuk universitas bantu desain batik agar lebih modern. Pendanaan juga. Jadi benar-benar membantu para UMKM Indonesia ini bisa scale up dan juga bisa ya mendampingi mereka berkembang gitu. Ada juga program dengan kopi. Kami fokus untuk local industry nih, kopi Indonesia banyak sekali, tapi gimana caranya bisa lebih terkenal gitu. Ini pun kami bahkan trainingin petani-petani, Mas, untuk bisa cara efisiensi panen tuh bagaimana sih, jadi hasilnya maksimal gitu. Bahkan ajarin mereka live sambil memanen kopi gitu ya. Itu ada semacam tempat belajarnya itu akademi atau apa gitu? Ya, kami punya dan kami cukup sering melakukan webinar, kadang sebenarnya bahkan offline visit untuk melakukan training. Jadi banyak sekali empowerment yang kami berikan kepada local merchant sebenarnya, Mas. Dan afiliator kami juga terakhir ini kami lihat trennya itu meningkat, mereka mendukung mempromosikan produk lokal lebih banyak. Kayak terakhir itu 60% konten-konten afiliator itu semua produk lokal, Mas. Jadi kami lihat kebanggaan untuk masyarakat Indonesia menggunakan produk lokal juga meningkat gitu. Jadi penting sekali sebenarnya kami rasa demand itu juga dibantu ya untuk bisa, oh saya bangga nih pakai produk lokal, saya maunya produk lokal saya pilihnya produk lokal gitu. Itu sebuah kampanye yang kami dorong terus melalui Beli Lokal. Kak Mel, terkait disrupsi digital, kayaknya badainya kan nggak pernah terhenti ya, nggak pernah berhenti, dia akan terus. Nah, banyak e-commerce yang berguguran juga ya, dan gimana Tokopedia bisa mengantisipasi ini biar tidak terjebak dalam pola yang sama gitu. Gimana agar biar tetap survive dan tetap relevan itu, mungkin ada kuncinya gitu. Iya, kalau Tokopedia perubahan zaman itu selama 15 tahun di Tokopedia itu setiap tahun pasti ada. Kalau kami selalu mengingatkan tim kami itu, ayo mari kita cepat adapt ya. Adaptabilitas itu sangat penting. Selain adapt itu harus juga terus berinovasi. Jadi jangan pernah pikir oh kita udah oke kok gitu. Tapi terus cari cara baru untuk solve problem yang ada gitu. Inovasi itu penting banget ya. Kalau the moment kita berhenti inovasi, kita tuh mundur ke belakang sebenarnya. Jadi adapt, innovate, dan balik lagi terakhir ini selalu make progress gitu. Jadi jangan jalan di tempat aja. Tahu masalah, kalau gagal coba lagi, Yang penting ya making a step at a time gitu. Moving forward, making progress itu actually super important. Jadi menurut saya 3 hal ini selalu punya mindset yang mau berkembang, punya drive yang ayo kita solve problem, coba maju satu step demi satu step gitu. Kadang inovasi orang suka mikir oh inovasi harus yang kayak sesuatu yang baru gitu, padahal nggak juga. Karena dari cara kita berubah, cara kita mikir, kita bisa solve problem in many ways gitu. Kak Mel pernah menduduki jabatan mulai dari VP, kemudian COO, kemudian CEO, dan sekarang presidir gitu ya. Nah, sebagai perempuan, pernah juga masuk dalam 40 under 40 Forbes Indonesia ya. Itu gimana menghandle berbagai tantangan sebagai perempuan ya, dan juga ibu 3 orang anak tadi ya. Kan biasanya ada stereotyping di kantor atau mungkin ada persepsi yang berbeda terhadap perempuan. Silakan Kak Mel. Iya, kalau saya reflect perjalanan saya sebenarnya ada 2 faktor mungkin ya saya bisa bilang. Yang pertama itu always believe in yourself, jadi don't underestimate yourself.
most often perempuan itu selalu meragukan dirinya, bisa nggak ya, dan karena meragukan dirinya nggak maju-maju gitu, jadi jalan di tempat aja, atau ya atau menyudut aja gitu ya. Tapi believe that you can do many things. I think itu penting sekali untuk punya itu. Tapi untuk bisa punya confidence itu pun sebenarnya ada, saya bisa bilang tadi seperti adaptability itu penting sekali. Jadi selalu continue to adapt ke situasi ya. Kalau kita nggak bisa adapt, most of the time kita ditinggal gitu. Jadi paling penting kita menyesuaikan dengan suasana, perubahan zaman, perubahan behavior, kita harus mengikuti. Kedua juga ya itu creative problem solving. Jadi sebagai perempuan kadang nggak berani ngomong, nggak berani melakukan kesalahan. Menurut saya justru kalau nggak ada kesalahan nggak bakal bisa maju. Jadi kesalahan itu memang bagian dari belajar gitu. Jadi jangan takut membuat kesalahan gitu. Ketiga itu ya punya mindset yang selalu mau belajar. Jadi 3 hal ini sebenarnya akan membentuk self confidence ini tuh yang menjadi nyata dan menjadi lebih kuat. Faktor kedua itu membangun support system, itu penting sekali karena penjalanan saya di Tokopedia itu dari single, married, punya 1 anak, 2 anak, 3 anak gitu ya. Itu membutuhkan support system yang luar biasa kuat karena I am not a superwoman, nggak ada orang yang perfect, I'm not a superhuman. Yang membuat saya bisa menjalankan hari-hari itu semua orang di sekitar saya, yaitu suami saya, anak-anak saya, timnya saya. Jadi semua ini work-life harmony lah saya bisa bilang ya. Itu harus put effort untuk bangun itu. Jadi gimana caranya kita bisa transparan dengan keluarga. Kalau misalnya kerjaan lagi banyak atau apa, bagaimana cara kita melibatkan mereka dan memberi pengertian. Dan juga sama di pengerjaan gitu. Di kerjaan bagaimana tim kami juga bisa kita take care of each other, nggak seperti cuman kolega ya, tapi seperti keluarga besar juga gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya please attend to your family first, it's your top priority, dan kita akan cover. Dan support system itu yang paling penting untuk bisa melakukan banyak hal gitu ya dalam waktu yang sama gitu. Dan itu intended ya. Kadang dulu awal-awal saya pusing, aduh gimana nih jaga work-life balance, kayaknya impossible gitu ya. Tapi memang benar gitu, yang ada work-life harmony gitu. Jadi harus melibatkan dan membuat roda berputar keluarga dengan kerjaan tuh ya menyatu sih gitu. Jadi you have to enjoy what you do. Dari mana mendapatkan energi sebanyak itu untuk bisa mengelola tadi ya berbagai kesibukan tadi? Iya, energi banyak ya. Iya. Iya, benar sih. Karena saya mikir-pikir sebenarnya dari orang sekitar juga ya, saya bisa bilang. Jadi karena kita juga melihat ya orang sekitar kita nggak hanya membantu kita mengerjakan sesuatu, mereka juga memberikan energi yang positif dan itu yang memang tidak terlihat gitu. Makanya support system is super important. Saya termasuk orang yang percaya dan yakin bahwa kunci sukses itu tidak sekedar menjadi cerdas, tapi dia juga harus tekun, harus punya ketekunan lah ya. Tapi persoalannya adalah gimana cara kita bisa kuat tekun gitu. Ya, kalau dari saya sebenarnya saya sering ditanya ya, kalau bisa mendescribe yourself in one word, apakah itu? Sebenarnya my one word itu determination deh. Jadi kalau saya tuh selalu percaya you just need to do your very best and keep moving forward. Karena ya dimana komitmen itu tuh akan menghasilkan. Kadang you don't wanna do it, jadi aduh capek banget lah jalannya gitu ya, gue mesti istirahat gitu. Tapi sebenarnya yang penting itu punya energi, determination itu kayak mau apapun itu pokoknya jalan terus aja, pasti ketemu jalannya gitu. Mulai dulu aja gitu kan, nanti pasti adalah cara solusinya. Itu energinya yang biasa dari sana sih. Soal kesetaraan gender yang juga diterapkan di ini ya kantor gitu, di lokasi pekerjaan, ini gimana caranya bisa berani membuat inovasi bahkan tadi ya memberi kesempatan pada ibu-ibu yang cuti melahirkan,
dan memberikan support ke mereka. Bisa ceritakan itu gimana berproses itu? Ya, untuk ibu-ibu, saya sendiri kan melahirkan 3 anak selama saya di Tokopedia. Jadi itu setiap melahirkan balik ke kantor ada musimnya, dunia udah berubah total gitu ya. Nah, kalau dari kami sih ya sebenarnya fokusnya kami itu ya bagaimana kami selalu empower dan memberikan kesempatan yang equal regardless of gender juga. Yang diberikan ke karyawan apa saja terkait equal gender tadi? Kalau dari Tokopedia sendiri kita jadi pas orang selain dari cuti melahirkan, setiap mereka selesai cuti melahirkan, sebenarnya kami memberikan fleksibilitas untuk mereka tuh bisa menyesuaikan diri mereka dengan suasana baru ya. Jadi harus tetap menyediakan ASI buat baby di rumah, dan juga ikuti dan mengejar pekerjaan yang 3 bulan tertinggal, dan seterusnya. Jadi kami memberikan fleksibilitas dalam 2 minggu itu untuk bisa ya dia menyesuaikan lah ya kerjanya mau bagaimana, yang penting dia step at a time gitu. Jadi nggak stres ya. Ada yang stres banget balik kantor, ASI-nya jadi stop, jadi bad juga buat anaknya gitu. Dan di luar itu pun kami banyak sebenarnya membantu mereka untuk jadi timnya itu juga udah selalu siap dan sigap untuk membantu catch up. Jadi semuanya kan di dokumen ya pekerjaan, jadi nggak kayak kaget atau shock, biasa dicicil dan dengan pace-nya masing-masing mereka balik. Sebenarnya parenting community juga banyak Mas, jadi karena nggak ada sekolah yang mengajar jadi orang tua ya. Jadi ini juga kadang share tips and tricks. Mereka ada komunitas-komunitas tertentu di dalam. Kayak biasa habis 3 bulan ke 6 bulan persiapannya apa sih supaya stres itu tidak dibebankan sendiri. Dan biasanya pasti leader masing-masing kita selalu encourage untuk bisa lebih memperhatikan yang baru balik dari maternity leave ya. Gimana penyesuaian, ada yang perlu dibantu. Setelah itu mereka bisa lari sendiri lagi sih. Karena kadang perempuan itu memang saya bisa bilang adaptabilitasnya luar biasa ya. Multitasknya juga luar biasa, memang didesainnya seperti itu ya. Jadi kita juga selalu memberikan support yang ekstra sih. Tapi kalau di kerjaan tadi mungkin balik ke pertanyaan juga, kami rasa penting sekali, kayak pengalaman saya sendiri, saya itu cukup fortunate, support system seperti Pak William dan beberapa leader lainnya itu sangat mendukung female leaders. Jadi extra effort tuh diberikan, ditanya, kadang mereka malu, ragu, jadi nggak jadi ngomong. Nah kita lihat, kita tanya aja ide apa gitu. Dan lama-lama udah mulai lebih berani gitu. Jadi courage itu juga akan didapatkan kalau support sistemnya itu juga membantu sih. Pak William pernah mention Kak Mel soal Kak Mel yang memiliki founder mentality. Bisa ceritakan apa itu maksudnya dan seberapa jauh itu dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan secara umum? Ya, founder mentality itu menurut saya super important. Mungkin mentalitas yang harus setiap orang punya gitu. Kenapa? Karena when you feel or when you think that ini tuh perusahaan kamu akan sangat bertanggung jawab terhadap apapun itu. Any problem is actually your problem gitu. And when that happens, kita sebagai individu kadang tidak sadar ternyata kita bisa ya solve problem ini. Ternyata bisa saya dari akuntansi, ternyata bisa ya bantu marketing. Oh ternyata bisa ya jadi CS gitu ya. Oh ternyata bisa ya budgeting dengan baik dan merancang strategi yang luas gitu. Jadi only when you have founder mentality you will discover you can do a lot more than what you think you can gitu. Menurut saya dan orang yang punya founder mentality itu hatinya tuh ya intinya they care ya. And when you care on something or someone, you always go extra mile. Jadi hasil kerjanya itu selalu melebihi apa yang di expect juga. Karena you care gitu. Ya kayak orang ibu ya, karena you care for the kid, you always protect the kid, do something beyond, jagain mereka, udah pikirin mereka 5-10 tahun ke depan tanpa disuruh gitu kan. Nah itu sama sih founder mentality yang harus semua orang ada. Jadi Kak Mel seolah-olah ini ya mengasuh Tokopedia itu seperti mengasuh anaknya gitu ya. Iya, kayaknya selain 3 anak yang di rumah, Tokopedia juga benar. Karena saya peduli sekali dengan misinya ya. Itu ya semua sales ini
kita bertanggung jawab atas hidup mereka juga gitu. Jadi kami mau memberikan yang terbaik. Dan yang perlu di-highlight adalah menjadi pemimpin yang punya founder mentality, tidak harus dia yang mendirikan. Yes. Itu betul ya? Betul banget. Tidak harus, karena saya tidak mendirikan Tokopedia dari hari pertama. Saya bergabung Tokopedia di tahun ketiga, tapi karena saya benar-benar care terhadap missionnya dan sangat privilege juga diberikan title itu dari Pak William sendiri. Iya. Ini learning yang luar biasa dan mind blowing sih menurut saya. Terutama buat ini ya Gen Z ini. Founder mentality, tidak harus menjadi pendiri untuk memiliki itu ya. Iya, betul. Iya. Oke, Kak Mel, terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam. Jadi Melissa ini bukan hanya seorang pemimpin perusahaan, dia juga bukti hidup bahwa founder mentality yang kita bahas tadi bukan cuma untuk para pendiri startup, tapi juga untuk siapa saja yang ingin bertumbuh gitu ya di dalam sebuah perusahaan ataupun institusi. Nah, keberanian untuk mengambil risiko, ketahanan menghadapi kegagalan, dan semangat untuk terus belajar. Nah, itu yang kita dapatkan dari Kak Mel ya, yang sudah diterapkan dalam hidup masing-masing. Jadi, apa langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini untuk jadi lebih baik? Hari ini sudah memberikan kita learning banyak, Kak Mel. Dan terima kasih sudah mau berpartisipasi di Naratama ini, dan mudah-mudahan nanti Kak Mel bisa menginspirasi banyak ke audiens kita, ke penonton di YouTube terutama, dan juga platform media sosial dan platform video kompas.com. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di Naratama episode berikutnya bersama para pemimpin di bidangnya.